Dan mereka juga nggak saranin kita kayak ubah terus 100 total gitu. iya. Saya shock juga pas ke Korea. Loh, kok efficient bro? Hello bro, what's up? Waduh, udah lama banget nggak kumpul. Bro, saya sewa villa nih. Besok bisa mampir? Di Canggu. Sore, jam 3, bisa? Oke, datang ya. Ajak Flo ya. Oke, see you. Alright, bye-bye. Hey, welcome bro. Welcome to Canggu. Long time no see. How are you? Good. Come, take a seat bro. Ya, Ayo. sorry ya, kita telat macet banget di It's jalanan. okay, it's okay. Ayo, minum dulu. Cheers dulu. Gila, udah lama banget gak ketemu. Oh, Seger banget bro. Ini villa gede banget, tapi sayang laki doang kita ya di sini ya. it's okay, boys talk. Oh, boy, Kita jadi bisa ya curhat-curhat. nggak boleh ada perempuan ya? Mumpung cewek nggak ada kan. Bini lo mana? Pergi itu. Lagi pergi. Oh, Klinik. Gimana kabarnya? Sibuk apa? Hari ini sibuk di jalan sih. Sibuk di jalan. Oke, macet. tapi emang macet beneran. Iya, iya. Gua sama Macet dia beneran. di jalan mulu. Iya. Bentar deh. Gue tuh udah lama gak ketemu lu. Kok kayak Gimana? ada yang- Gimana? Bentar. Gimana? Kayak ada yang beda ya? Apa Gimana? ya? Gimana setelah lu berkeluarga gitu kayak beda aja. Iya, ini tahu-tahu udah punya anak, udah gede aja. Iya. Jadi ceritanya istriku ditawar untuk ke Korea untuk tindakan. Ah, Malah dia ajak gua untuk Iya, benerin iya. hidung. makanya dari tadi gue Iya. mikir apa ya yang Jadi beda dari ini? ku- Tapi masih Ya. mereka gitu. Jadi setelah tindakan di Korea, jadi dibenerin sama dokter. Oh, jadi lu tuh ini ngelakuin kayak operasi gitu lah ya? Iyalah, sebutannya. iya. Oh, Ya bahasa oke. teknisnya mungkin rhinoplasty atau gimana gitu. Tapi intinya ya operasi hidung gitu Iya. ya. Tapi Oh, aman oke. nggak? Kan ya Jadi kalian Takut tahu, ya kita. dulu saya kan lama di Singapura Iya. gitu kan, pas kecelakaan itu kan. Jadi saya shock juga pas ke Korea. Loh, kok efficient bro? Iya. Hari itu ke sana konsultasi cepet, mereka medical check up dan hari itu juga langsung tindakan. Hari itu juga langsung Iya. tindakan. Oh, nah terus abis itu operasi tindakan berapa lama? Ya dicek dulu untuk safety first kan. Oke. Kayak misalnya history apa, ada penyakit apa gitu kan. Iya. Jadi setelah itu, allergic gitu ya ya. setelah itu ya dibius. Terus pas bangun ya awalnya of course diperban ya. Iya pasti. Tapi 6 hari udah dilepas. 6 hari. 6 hari. Jadi cuma nginep untuk saya cuma nginep 1 malam doang. Oh, jadi kalau tindakan berarti oke lah, let's say 1-2 jam aja. Iya. Cukup. Iya, tapi of course untuk efek biusnya kan bangunnya mungkin Iya. butuh waktu ya. Oke, terus habis itu juga kan sakit Iya. pasti habis waktu bios hilang ya. Lu nggak takut apa operasi-operasi? Sebenarnya sakitnya itu nggak di hidung. Ah? Sakitnya itu pas kita disuruh puasa. oh iya. Karena kan harus operasi. ya, biasanya puasa dulu Ya. 1 kali 24 jam biasanya. Benar-benar. Iya, nggak boleh ada makan. Jadi nggak boleh setelah minum. sebelum operasi harus puasa, jadi nggak boleh minum. Setelah juga harus ada jeda. Jadi sebenarnya sakitnya cuma sakit tenggorokan. Oh, berarti Dari itu kering. harus puasa berapa lama sebelum? Belasan jam lah. Kemarin disaran ini sekitar 24 atau 18 jam biasanya. sebelum operasi. Nah, ini kan setelah lu udah operasi nih, pasti badan atau kepribadian makin tambah pede dong. Yes, right. Gimana sih, berpengaruh nggak sih sama sekarang branding lo? Iya, of course dulu kan ya diajak foto, kadang agak malas lah, aduh nanti angle mana kelihatan nggak lurus gitu kan. Mikirin angle gitu. Iya, benar. terus istri kan sering bikin konten di depan video gitu kan, sering ajak saya. Kadang aduh malas, gue pegangin kamera aja lah, gue fotoin aja lah gitu loh. Tapi sekarang udah dibenerin, ya makin pede gitu Ya, loh. berani Iya. bareng istri gitu, Iya. buat konten bareng dan lain-lain gitu. Iya. Nggak selalu di belakang kamera. Benar, right, makanya jadi bikin lo makin pede ya. Iya. Cuman nggak yang begitu banget kelihatan. Kenapa? Mungkin karena Hoshi sendiri cuman yang dioperasi bagian hidung doang Iya. ya. Dan di situ kita juga nggak dipaksa untuk kayak berubah jadi siapa gitu Iya, kan. iya, karena- Jadi dia tanya kamu mau seperti apa gitu. Jadi ya apa keluhan, kamu mau seperti apa. Dan mereka juga nggak saranin kita kayak ubah terus 100 total gitu. iya ya, 100%. mungkin kriminal lah yang mau kayak gitu ya. Apa sih yang menjamin itu berhasil gitu? Karena kan kita nggak mungkin dong mau gagal. Iya, makanya iya. Uang udah keluar Iya. banyak, tiba-tiba Iya. gagal. Ya,
Jadi Rugi dong. ya, of course nomor satu itu safety first ya. Kita nggak mau kayak sudah punya istri, punya anak, terus operasi terus meninggal atau Nah, itu cacat dia. gitu kan. Amit-amit ya. Jadi safety first. Jadi of course kita harus do background research. Rumah sakitnya, dokternya, historinya, terus kesaksian-kesaksian orang lain. Terus faktor kedua ya biaya gitu loh. Kita juga harus persiapan kan. Ya flight, hotel, tindakannya. Itu kan makan biaya ya, banyak banget. ya. Banyak. Terus lu itu mau ngambil itu karena emang tawaran dari istri Hmm. atau memang lu ada juga ngerasa kayak bisa dibilang ada rasa insecure dari diri lu yang akhirnya bikin wah asik nih lumayan gitu Iya, kan. iya. Jadi of course kombinasi ya, insecure juga ada karena ini miring kan mengganggu gitu loh secara visual. Dan karena ada penawaran kerja sama agency, jadi untuk biayanya itu ya kita nggak perlu terlalu pusing gitu loh. Terus lu sendiri punya bini kayak gitu pernah insecure gak sih? Jadi saya sih pribadi sih saya happy aja, saya bangga. Nggak banyak orang tahu itu sejarah karirnya Molly gitu loh bro. Nah makanya Gini gue share aja sejarahnya. Jadi sebelum Molly jadi terkenal, orang YouTuber terkenal, selebgram, ya. jadi sebenarnya saya yang masuk ke dunia sosmed sama digital marketing dulu. Oke. Jadi 2016 teman saya dari Singapura, dia content creator yang udah cukup booming. Dia telepon, bro, let's go to Jakarta. Ngapain? Gue dapat job sama dinas pariwisata. Oh ya, ngapain kita? Bikin video, jalan-jalan, just have fun dan dibayar. Oh ya, oke. Jadi jalan Itu ke Jakarta. Awal mula. Jadi saya bantu dia, project manager, bantu dia book segala macem. Jadi waktu Molly bilang, saya mau jadi YouTuber gitu kan, beauty. Saya support. Iya. Dan saya investor awal. Jadi kita berangkat ke Singapura, kita beli kamera, kita cicil MacBook. Waktu itu MacBook lumayan mahal. Jadi Di kita tahun itu ya. ya kita cicil. Iya, lumayan. Ya, jadi bersyukur dia tekunin passion dia kan. Dia bikin beauty, Iya, fashion, bikin ya. bikin- Dan sekarang udah berkembang gitu loh. Iya. Ya, dan saya bersyukur karena sekarang saya family oriented dan saya bersyukur ada kesempatan itu bisa kerja sama istri sebagai family business. Oshi pernah nggak kan punya banyak pengalaman nih, punya something dark side to tell us gitu. Dok, sorry ya. Mungkin bisa di-share. Ya, of Kita course. tahu. Sebagai manusia pasti ada kelemahannya. Jadi momen yang paling gelap di dalam kehidupan saya itu pas saya studi di Singapura. Jadi saya kan usia 3 kan udah dikirim ke Singapura nih untuk studi. Jadi jauh sama orang tua gitu loh. Jadi jauh sama orang tua Orang tua di Batam berarti. di Batam. Terus saya di Singapura gitu kan. Studilah 20 tahun sejak playgroup. Jadi studi playgroup, TK, SD, masih happy-happy gitu Iya, kan. belum Masih ada happy-happy. beban. Iya. Terus mulai SMP, terus mulai renung gitu kan. Jauh dari orang tua, kayak lost gitu loh bro. Iya. Kayak lost gitu, terus what is the meaning of life? Kayak tujuan hidup itu apa? Waktu itu sempat depresi bro. Sempat depresi dan mulai kayak cari-cari lah, lihat temen pacaran, oke coba pacaran gitu kan. Lihat teman-teman minum, oke let's coba minum. Lihat teman-teman merokok, ya oke coba merokok. Tapi masih ada sesuatu yang belum ketemu meaning of life gitu loh. Jadi ya, jadi itu I think that was the darkest moment ya. Dari mana bisa tahu lu dapat tahu gitu maksudnya tujuan hidup lu tuh apa gitu? Ya ini kan agak personal ya, setiap orang punya keyakinan kan beda-beda. Jadi saya searching, saya berdoa, saya bergumul gitu kan. Ya jadi ujung-ujung untuk perjalanan saya pribadi, saya ketemu juru selamat itu kepada Tuhan saya gitu. Jadi ya dari situlah lebih rajin beribadah, terima kasih Tuhan gitu kan. Baru dari situ mulai gitu kan. Oh ternyata ada tujuan, a bigger purpose for us in this life gitu. Lu sendiri dark side moment lu apa emang? Kalau gua untuk dark side sih mungkin semenjak kuliah ya. Kuliah. Mirip-mirip gitu. Jadi kayak kadang bisa nahan lapar cuma buat fotokopi skripsi doang. Oke. Jadi kayak itu bener-bener momen terendah sih kadang. Kadang harus jalan kaki ke kampus gara-gara nggak punya uang buat beli bensin. Oke. Jadi kayak itu bener-bener down banget sih. Lebih di waktu zaman Semenjak itu jadi kuliah ya? semangat ya buat ambil kerjaan apapun itu. Oh. Istilah sedikit punya uang buat ya untuk makan, untuk ya bensin itu kan dua hal yang Iya. paling penting untuk saat ini ya. Tuh. Yang lain sih nggak ada kepikiran lain-lain. Lu sekarang Ben, lu kan dari tadi nanya lu nih berdua. Justru gua nggak mau diubah-ubah, lu aja yang nanya Gua tahu pengennya. deh trik lu nih. Makanya Apa? wah
sekarang nih. Karena kan gue orangnya tipe yang introvert, gue nggak suka cerita. Ya lu cerita dong, spill dikit lah. Spill apa tuh? Enggak ya, gue bukan tipe orang yang demen cerita-cerita sih, makanya hampir-hampir nggak ada teman-teman gue yang tahu kehidupan gue. Terus juga kalau dark side moment itu apa ya? Ya mungkin kenakalan waktu lebih ke kenakalan sih kalau di gue, karena kebetulan kalau yang lainnya ya maksudnya bersyukurnya untungnya masih aman-aman aja, tercukupi segala macam. Mungkin lebih ke kenakalan waktu remaja lah, dari SMA pindah ke kuliah, dan sedangkan gue kan kalau setiap bergaul kan selalu sama yang di atas gue kan, nggak pernah sama yang seumuran, pasti jauh bisa 3-5 tahun gitu kan, anak SMA tapi temenannya sama anak-anak kuliah, terus juga nakalnya juga, jadi ngikutin nakal-nakal mereka segala macam. Ya mungkin dark side moment gue mungkin waktu momen itu dimana gue lagi kuliah, jadi gue kebawa-bawa sama mereka segala macam, dan gue juga hampir sempat pernah ketangkep polisi lah karena ada suatu masalah. Cuman akhirnya untungnya setelah itu ibaratnya gimana ya, mungkin Tuhan gerakin hati lah ya. Pasti akhirnya habis itu bisa berhenti total sampai sekarang ya ngejalanin kehidupan yang normal-normal gitu aja udah sekarang untungnya. Oh bro, baru tahu sih. Iya. Thanks for sharing. Gue yang harus lebih makasih lebih banyak sharing. Minum nih. Ayo, haus minum dulu. Lagi di cheers. Yeah. Masih dari tadi ngobrol mulu kan. So good. Berarti penampilan lu semenjak jadi partner Molly, pasti kan lu banyak yang kenal dong. Iya. Ya kan, kayak banyak yang tahu istri lo, pasti otomatis juga bakal tahu lo, karena di mana-mana istri lo pasti ikut kan. Menurut lo setelah itu penampilan lo berpengaruh nggak sih? Seberapa penting sih penampilan buat lo sekarang? Karena kita di industri termasuk entertainment ya, atau ya? social media gitu kan. Jadi penampilan memang sangat penting. Oke. Karena visual kan, orang-orang langsung lihat dan menilai gitu loh. First impression juga lah First ya. impression. Jadi dari skincare, istri saya kan bahas skincare, look after your skin, cantik. Tapi kalau saya kayak muka kayak Wolverine atau apa gitu kan, kayak terlalu burik ya parah juga gitu. Yeah. Jadi saya juga have to represent the brand. Jadi saya juga harus jaga penampilan dan rapi, dan baju juga harus perhatiin juga ya. Jadi itulah salah satu tuntutan kerja gitu loh. Tapi lu pernah nggak kayak dituntun sama istri, ini penampilan kayak gini kayak lu cocok deh, kayak gini lu cocok deh, kayak gitu pernah nggak? Jadi itu termasuk job desk kita juga. Jadi misalnya kita pergi ke beach walk shopping ini, untuk orang biasa kan shopping, untuk kita itu lagi kerja gitu loh. Masuk ke toko ini, terus itu kita lagi kerja. Oh ini kostum misalnya untuk dance atau untuk event. Jadi untuk kita beli pakaian dan lain-lain itu job desk. Kalau bro gimana? Kalau shopping dan lain-lainnya? Gua jujur aja ya, jarang shopping gua. Jarang shopping. Karena apa? Kalau gua buat baju di rumah, maksudnya pakaian sehari-hari sama pakaian buat pergi main atau apa tuh gue udah tatain masing-masing beda. Okay, jadi kalau di rumah gue nggak akan pakai kemeja, anggaplah ini buat pergi nih, gue nggak bakal pakai ini di rumah. Jadi gue cuma pakai kaos yang 30 ribuan aja udah di rumah, sama celana kolor, dan emang barang gue nggak ada yang mahal-mahal. Bukan tipe orang yang shopping juga, dan shopping pun paling kalau misal gue lagi mau ada gawean gitu ya, mau ada nge-MC, kalau misal bajunya udah beberapa kali difoto, buat portfolio biar beda, fotonya gue mesti beli. Itu untuk pekerjaan juga ya bro? Untuk pekerjaan juga, tapi so far sih gue bukan tipe orang yang suka shopping. Lu sendiri gimana? Kalau gue punya satu barang yang mahal, tapi itu gue pakai terus. Oke. Misalnya gue punya jaket nih. Iya. Ya let's say 1,5. Oke. Tapi itu gue tahannya lama gitu, bisa 3-4 tahun. Awet gitu ya bro? Awet. Gue lebih suka barang yang ya lebih mahal, tapi awet, dipakai lama. Eco-friendly juga bro? Iya. Eco-friendly juga. Kayak ya kalau kawil lu tau lah. Iya sih, emang kualitas. Cepet. Mending beli yang lebih mahal, tapi lebih tahan lama. Oke guys, sekian dulu dari acara kita hari ini di Medihalyu, all about Korean travel, beauty, health, and wellness. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk video-video ter-up-to-date dari Korea Tourism Organization. Untuk info lebih lanjut tentang medical tourism ada di YouTube-nya Here We Go Korea, atau kalian bisa langsung aja cek di websitenya di sini. Oke, see you in the next episode and bye-bye.